Aku hanya ingin bersama putriku Natal ini, kata sopir taksi itu, mencoba menahan air mata. Aku hanya ingin bersama putriku Natal ini. Dia tidak tahu bahwa penumpang yang duduk di sampingnya adalah seorang miliarder, dan apa yang dia lakukan selanjutnya. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Jika kisah ini menarik bagimu, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Mari kita lanjutkan. Mama, Sinterklas akan sedih kalau Mama tidak ada di sini saat dia tiba. Suara Sofia menggema dalam ingatan Clara saat dia mengendarai taksi kuningnya di jalanan Jakarta yang macet. Mata besar yang berkaca-kaca itu menengadah saat dia berlutut untuk berpamitan masih menghantuinya. Jari-jari kecil memegang kalung makaroni berwarna-warni yang dibuatnya khusus untuk Natal. Aroma sampo stroberi anak-anak di rambut keritingnya. Mama akan segera kembali, sayang. Aku janji akan berada di sini sebelum Sinterklas tiba. Bohong. Dia tahu itu bohong saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sewa yang terlambat. Pemberitahuan penggusuran, cicilan taksi, obat batuk putrinya yang tak kunjung sembuh. Tidak mungkin dia bisa pulang sebelum tengah malam. Tidak jika dia ingin putrinya memiliki atap di atas kepalanya pada bulan Januari. Clara berkedip beberapa kali untuk mengusir air mata yang mengancam akan jatuh. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menangis sekarang. Aplikasi menunjukkan 143.500, kurang dari separuh dari yang dia butuhkan malam itu. Lalu lintas malam Natal membuat setiap perjalanan lebih lama, setiap lampu merah, siksaan kecil. Lampu lalu lintas berubah hijau dan dia mempercepat taksinya, melewati toko-toko yang dihias dan keluarga-keluarga bahagia yang membawa tas hadiah. Langit Jakarta sudah mulai gelap. Bintang-bintang pertama muncul dengan malu-malu di antara polusi cahaya kota metropolitan. Di suatu tempat, putrinya yang berusia 4 tahun mungkin bertanya kepada Ibu Elvira untuk ke-100 kalinya kapan Mama akan tiba. Sinterklas tahu kita miskin, Mama. Pertanyaan polos yang diajukan Sofia seminggu sebelumnya kembali menghantuinya. Clara memaksakan senyum dan menjawab bahwa Sinterklas membawa hadiah untuk semua anak baik di dunia. Tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin. Satu lagi janji yang tidak bisa dia penuhi sepenuhnya. Satu-satunya hadiah yang bisa dia beli untuk putrinya adalah boneka kain kecil di pasar kerajinan, menggunakan uang yang dia hemat dengan melewatkan beberapa kali makan selama seminggu. Taksi berhenti lagi di kemacetan Jalan Sudirman, yang kini sepenuhnya diterangi oleh dekorasi Natal. Di radio, sebuah iklan bersikeras bahwa tidak ada Natal tanpa coklat merek tertentu. Clara mengganti stasiun dengan kesal, berhenti di stasiun yang memutar lagu-lagu lama Indonesia. Aplikasi bergetar, mengumumkan perjalanan terdekat. Dia segera menerimanya, menyesuaikan kaca spion dan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan ekspresi profesional yang diharapkan penumpang. Dia tidak bisa kehilangan ulasan positif. Setiap bintang yang berkurang berarti lebih sedikit perjalanan, lebih sedikit uang, lebih sedikit kesempatan untuk mempertahankan atap di atas kepala Sofia. Dia memarkir di depan sebuah gedung perkantoran mewah di area Sudirman Central Business District, SCBD. Seorang pria berjas gelap berdiri di pintu masuk, berbicara di telepon dengan ekspresi serius. Dari penampilan dan pakaiannya, Clara tahu bahwa ini adalah jenis pelanggan yang bisa meninggalkan tip besar jika puas dengan layanannya. Pria itu mematikan ponselnya saat melihat taksi berhenti dan berjalan menuju kendaraan. Clara memaksakan senyum saat dia masuk ke kursi belakang, membawa serta aroma samar parfum mahal. "Selamat malam," katanya melihat sekilas ke kaca spion. "Mau ke mana?" "Hotel Adi Mulia, tolong," jawabnya, suaranya berat dan terkontrol. Clara mengangguk dan memulai perjalanan di aplikasi. Pantulan dirinya di cermin menunjukkan lingkaran hitam di bawah mata, yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh riasan terburu-buru pagi itu. 24 Desember, pukul 19.16, dan kelelahan seseorang yang sudah di jalan sejak pukul 7 pagi membebani bahunya. Di kursi belakang, pria itu tidak segera mengeluarkan ponselnya, seperti yang kebanyakan eksekutif lakukan. Sebaliknya, dia melihat keluar jendela, mengamati kota yang dihias untuk Natal. Clara menyesuaikan bingkai foto di dashboard, di mana wajah Sofia yang tersenyum tampak mengamatinya dengan harapan. Foto itu diambil Natal sebelumnya, ketika mereka masih tinggal di apartemen yang lebih baik
sebelum ayah gadis itu memutuskan bahwa dia tidak menginginkan tanggung jawab lagi dan menghilang tanpa jejak. Nyonya selalu bekerja pada malam Natal? Suara penumpang itu menginterupsi pikirannya. Pertanyaan itu mengejutkan Clara. Biasanya penumpang hampir tidak menyadari keberadaannya selain fungsinya untuk membawa mereka ke tujuan. Ya Pak, lalu lintas bagus saat ini, jawabnya secara otomatis, menghilangkan seluruh kebenaran di balik malam kerja itu. Taksi bergerak perlahan melalui lalu lintas yang padat di Jalan HR Rasuna Said. Keluarga-keluarga berjalan di trotoar, anak-anak tersenyum bergandengan tangan dengan orang tua mereka. Di suatu tempat di kota, Sofia mungkin melihat ke pintu setiap kali ada suara, berharap itu adalah ibunya yang tiba. Foto yang bagus, komentar pria itu menunjuk ke bingkai foto di dashboard. Putrimu? Clara merasakan hatinya sesak. Biasanya dia menghindari percakapan pribadi dengan penumpang. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak terdengar seperti rasa ingin tahu biasa. "Ya putriku Sofia," jawabnya membiarkan senyum tulus muncul sebentar di bibirnya. Dia berusia 4 tahun bulan lalu. Pria itu mengangguk, melihat foto itu dengan lebih saksama. Dia pasti menantikan Sinterklas. Tidak. Pertanyaan itu menghantam Clara seperti pukulan di perut. Dia menggenggam kemudi dengan erat, mencoba menjaga ketenangannya. "Ya, sangat menantikan," jawabnya. Suaranya sedikit bergetar. Dia suka Natal. Keheningan menyelimuti taksi saat Clara bermanuver di antara mobil-mobil. Seluruh kota tampaknya bergerak malam itu. Semua orang bergegas pulang. Kepada keluarga mereka, makan malam mereka, hadiah mereka di bawah pohon. Semua orang, kecuali dia. "Dan Nyonya tidak lebih suka bersamanya sekarang?" tanya pria itu setelah beberapa saat. Clara melihat cepat ke kaca spion, bertemu dengan mata penumpang. Tidak ada niat jahat atau penilaian di sana. Hanya rasa ingin tahu tulus yang membuatnya benar-benar tidak berdaya. Mama janji akan ada di sini saat aku bangun besok." Suara Sofia kembali menggema di benaknya, dan Clara merasakan tenggorokannya tercekat. Pertanyaan penumpang itu telah mengenai inti rasa sakitnya malam itu. "Aku hanya ingin bersama putriku Natal ini." Kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menahannya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Tapi kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan?" Dia segera menyesali kejujurannya. Penumpang tidak ingin mendengar masalah sopir taksi, terutama pada malam Natal. Kemungkinan besar dia hanya bersikap sopan, mengobrol basa-basi untuk menghabiskan waktu selama perjalanan. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu dengan masalah pribadi," tambahnya cepat, memaksakan senyum profesional saat dia berbelok ke kanan ke jalan kota taman. Pria itu menyandarkan diri di kursi belakang, melihat lagi ke foto Sofia. "Dan mengapa Anda tidak bersamanya?" tanyanya. Suaranya kini lebih lembut, seolah dia benar-benar peduli dengan jawabannya. Clara ragu-ragu. Mengapa dia mencurahkan isi hatinya kepada orang asing? Mungkin karena kelelahan, mungkin kesepian hari itu. Atau hanya kebutuhan manusia untuk berbagi beban yang menjadi terlalu berat untuk dipikul sendiri. "Karena hidup tidak mudah," jawabnya akhirnya, matanya terpaku pada jalan di depan. "Aku seorang ibu tunggal. Tagihan tidak menunggu Sinterklas. Dia tidak menyebutkan sewa yang terlambat, atau pemberitahuan penggusuran, atau obat-obatan mahal, atau malam-malam di mana dia hanya makan roti dengan mentega agar Sofia bisa makan lengkap. Beberapa kebenaran terlalu berat untuk dibagikan dengan orang asing." Melalui kaca spion, dia melihat pria itu mengamatinya dengan ekspresi yang tidak bisa dia tafsirkan sepenuhnya. Itu bukan rasa kasihan. Dia akan segera mengenalinya. Itu lebih seperti pertimbangan, "Mantan suamimu tidak membantu?" tanyanya setelah beberapa saat. "Dia menghilang begitu dia tahu aku hamil," jawab Clara sekali lagi terkejut dengan kejujurannya sendiri. "Aku tidak tahu di mana dia, dan sejujurnya aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengan putriku." Sebuah air mata yang bandel lolos dan mengalir di wajahnya. Dia menyekanya dengan cepat, berharap penumpang itu tidak menyadarinya. Lampu lalu lintas kembali merah, dan Clara memanfaatkan jeda itu untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kendali. Sekarang yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria di kursi belakang itu bukan eksekutif biasa. Hendra Baskara, 41 tahun, adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi terbesar di negara itu, Puncak Digital. Taksi kuning itu hanyalah pilihan untuk menyamarkan diri malam itu.
Upaya untuk tidak menarik perhatian di kota tempat wajahnya sering muncul di majalah bisnis dan acara sosial. Saat dia mengamati wanita itu berjuang menahan air mata, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Itu bukan malam Natal yang dia rencanakan atau jenis pertemuan yang dia harapkan. Tetapi ada sesuatu dalam martabat diam wanita itu, dalam cara dia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya sambil melakukan apa yang diperlukan untuk putrinya yang menyentuhnya secara mendalam. "Berapa lama lagi Anda berniat bekerja hari ini?" tanya Hendra, melihat jam tangannya. Clara menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Sebanyak yang diperlukan, Pak. Mungkin sampai setelah tengah malam." Hendra mengangguk diam-diam, mengamati kota melalui jendela. Lampu berkedip, keluarga-keluarga lewat. Semangat Natal ada di mana-mana, kecuali di dalam taksi itu di mana seorang ibu bekerja sementara putrinya menunggu di rumah. Taksi berhenti di depan pintu masuk Hotel Adimulya yang megah. Struktur berbentuk bulan sabit itu diterangi oleh lampu-lampu kebiruan pada malam Natal, kontras dengan gedung-gedung konvensional di sekitarnya. Clara menghentikan taksimeter dan berbalik untuk memberitahukan biaya perjalanan. "Rp400," katanya, kembali ke sikap profesionalnya. Hendra melihat sekali lagi ke bingkai foto di dashboard sebelum mengeluarkan dompetnya dari saku dalam jasnya. "Putrimu," dia mulai ragu sejenak. Dia percaya Sinterklas. Pertanyaan itu mengejutkan Clara. Mengapa orang asing tertarik dengan itu? "Ya," jawabnya, membiarkan senyum lelah muncul di wajahnya. "Dia membuat surat untuknya minggu lalu. Dia meminta boneka yang bisa bicara dan buku cerita. Dan apa yang akan terjadi ketika dia bangun besok?" Tanyanya nadanya tanpa penilaian, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Clara menelan ludah. Boneka kain yang berhasil dia beli itu cantik, tetapi jauh dari boneka yang bisa bicara yang sangat diinginkan Sofia setelah melihatnya di televisi. "Dia akan mendapatkan boneka," jawabnya sederhana, menghilangkan bahwa itu bukan boneka impian putrinya. Sinterklas selalu datang bahkan ketika anggaran terbatas. Hendra mengangguk perlahan, seolah mengambil keputusan. Alih-alih menyerahkan uang perjalanan, dia menyimpan dompetnya dan mengeluarkan ponselnya. "Anda bilang akan bekerja sampai setelah tengah malam?" tanyanya. Jari-jarinya meluncur di layar perangkat. "Iya, Pak," jawab Clara, mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan. Dia sudah pernah memiliki penumpang yang mencoba menggoda sebelumnya, dan itu bukan saatnya untuk itu. "Aku punya proposal untukmu," kata Hendra mengangkat matanya dari ponsel. Tidak ada yang tidak pantas, tambahnya cepat, memperhatikan ekspresi hati-hatinya. "Aku bersedia membayar Rp5.000 untuk perjalanan khusus." Mata Clara membelalak. Rp5.000 lebih dari yang dia hasilkan dalam sebulan penuh. "Perjalanan jenis apa?" tanyanya. Kecurigaan terlihat jelas dalam suaranya. "Aku perlu mampir ke beberapa tempat sebelum tengah malam," jelasnya. "Setelah itu, Anda bebas pulang ke rumah bersama putri Anda." Dengan Rp5.000 di saku, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Tetapi bertahun-tahun di jalanan Jakarta telah mengajarkan Clara untuk berhati-hati terhadap proposal yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. "Apa sebenarnya yang harus aku lakukan?" tanyanya, berbalik di kursi untuk menghadapnya langsung. "Pertama, antaraku ke apartemenku untuk mengambil beberapa barang," jawab Hendra dengan tenang. "Kemudian mampir ke beberapa toko yang aku tahu akan buka sampai larut malam dan akhirnya..." Dia berhenti sejenak. "Antar aku ke rumahmu untuk bertemu putrimu." Clara merasakan darahnya membeku di nadinya. Untuk sesaat, semua kelelahan menghilang digantikan oleh insting pelindung yang sengit. "Tidak mungkin," jawabnya tegas, tangannya sudah disabuk pengaman. "Tolong bayar perjalanan ini dan turun dari taksi." Hendra tampak benar-benar terkejut dengan reaksi itu. "Tidak, tunggu, aku pikir Anda salah paham," katanya, mengangkat tangan dalam isyarat damai. "Biarkan aku menjelaskan lebih baik." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Clara. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. "Aku tidak tahu siapa yang Anda pikirkan, tetapi aku tidak akan membawa orang asing dekat dengan putriku. Tidak untuk Rp5.000, tidak untuk..." Hendra menarik napas dalam-dalam, menyadari bagaimana kata-katanya terdengar. "Namaku Hendra Baskara," katanya perlahan. "Aku CEO Puncak Digital. Aku bukan predator. Aku hanya seseorang yang..." Dia ragu-ragu, seolah memilih kata-kata. "Seseorang yang tidak punya keluarga untuk Natal dan yang tersentuh oleh situasimu." Clara menyipitkan matanya, masih curiga.
Anda berharap aku percaya bahwa seorang CEO miliarder memutuskan untuk naik taksi biasa pada malam Natal. Hendra tersenyum tipis. Anda bisa mencari namaku di Google, sarannya sambil menyerahkan kartu namanya. Kadang-kadang aku lebih suka tidak menarik perhatian. Mobil dengan sopir terlalu menarik perhatian. Clara mengambil ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar dan mengetik namanya. Hasilnya muncul seketika. Hendra Baskara, 41 tahun, pendiri dan CEO Puncak Digital, salah satu perusahaan teknologi terbesar di negara itu. Beberapa foto menunjukkan pria yang sama yang duduk di kursi belakang taksinya. Mengapa? Dia memulai, bingung. Mengapa Anda peduli dengan situasiku? Hendra melihat keluar jendela sejenak sebelum menjawab. Karena aku pernah berada di sisi lain, katanya akhirnya. Ibuku juga seorang ibu tunggal dan bekerja di 2 pekerjaan untuk menghidupiku. Ada banyak Natal di mana dia tidak bisa bersamaku. Dia berhenti sejenak, matanya hilang dalam ingatan jauh. Apa yang aku usulkan sederhana. Aku ingin membantu Anda dan putri Anda memiliki Natal yang bahagia, tanpa motif tersembunyi, tanpa syarat tersembunyi, hanya isyarat kebaikan. Katakanlah begitu. Clara masih ragu-ragu insting keibuan untuk melindungi, berjuang melawan kebutuhan finansial dan keinginan putus asa untuk bersama putrinya malam itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanyanya akhirnya. Hendra berpikir sejenak. Kita bisa melakukan semuanya dengan jelas, jawabnya. Kita akan mencari hadiah dulu. Lalu Anda bisa menelepon tetangga Anda dan memberitahunya bahwa Anda membawa seseorang. Kita bisa menyepakati kata sandi, sesuatu yang hanya Anda, dan dia tahu untuk dia gunakan jika dia melihat sesuatu yang mencurigakan, dan Anda akan berada di sisiku sepanjang waktu. Proposal itu masuk akal dan tindakan pencegahan yang disarankan menunjukkan bahwa dia memahami kekhawatirannya. Namun bertahun-tahun kesulitan telah mengajarkan Clara untuk meragukan isyarat kebaikan yang tidak terduga. Mengapa Anda melakukan ini? Tanyanya, suaranya kini lebih lembut. Mengapa aku? Mengapa hari ini? Hendra tersenyum melankolis. Anggap saja aku mencoba mendapatkan kembali sedikit semangat Natal yang hilang selama bertahun-tahun, jawabnya. Dan Anda mengingatkanku betapa ibuku berkorban untukku. Mungkin ini adalah cara untuk membalas budi, meskipun tidak secara langsung kepadanya. Dia mengulurkan tangan dengan beberapa lembar uang. Ini sabajin kuti, wiseng di muka. 4.000 rubin lainnya akan Anda terima setelah kita selesai malam ini. Tidak peduli apa keputusan Anda tentang membiarkan aku bertemu putri Anda. Clara melihat uang itu, merasakan beban tagihan yang terlambat, sewa yang tertunda, pemberitahuan penggusuran. Dengan nilai itu dia bisa menyelesaikan masalah paling mendesaknya dan masih membeli hadiah yang layak untuk Sofia. Dan yang paling penting, dia bisa bersamanya sebelum tengah malam. Mengapa Anda tidak menceritakan lebih banyak tentang rencana ini saat kita berkendara ke apartemen Anda? Sarannya akhirnya, menggerakkan taksi. Hendra tersenyum, senyum tulus yang menerangi matanya yang lelah. Ini adalah langkah pertama menuju Natal yang tak terlupakan, katanya sambil menyimpan ponselnya di saku. Untuk kita semua. Clara masih belum sepenuhnya yakin, tetapi ada sesuatu dalam ketulusannya yang membuatnya terus mengemudi. Taksi meninggalkan hotel dan kembali masuk ke lalu lintas kota, yang kini sedikit kurang padat. Apartemen Anda di mana? Tanyanya. Menyesuaikan kaca spion. Menteng, jawab Hendra, di Jalan Teuku Umar, Anda tahu. Clara mengangguk. Itu adalah salah satu lingkungan termahal di kota, yang membuat ceritanya semakin masuk akal. Saat mengemudi, dia sesekali mengamati pria itu melalui kaca spion. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gambaran yang dia miliki tentang seorang CEO miliarder. Tidak ada kesombongan dalam gerak-geriknya, tidak ada ketidaksabaran dalam kata-katanya. Hanya ketenangan melankolis dan tatapan yang kini dia sadari membawa dosis kesepiannya sendiri. Berapa lama Anda bekerja sebagai sopir taksi? Tanyanya, memecah keheningan yang telah menyelimuti. 3 tahun, jawab Clara. Setelah ayah Sofia pergi, aku membutuhkan pekerjaan dengan jam kerja fleksibel untuk merawatnya. Dan sebelumnya aku adalah asisten administrasi di sebuah perusahaan konstruksi, katanya. Mengingat kehidupan yang tampaknya terjadi di keberadaan lain. Aku punya gaji yang layak, asuransi kesehatan, prospek karier. Tetapi ketika aku hamil,
Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah kisah yang terlalu umum di Indonesia. Wanita yang kehilangan peluang karier saat menjadi ibu, terutama ibu tunggal. Puncak Digital memiliki kebijakan dukungan untuk ibu dan ayah tunggal, komentar Hendra. Seolah berpikir keras. Penitipan anak di tempat kerja, jam kerja fleksibel, cuti diperpanjang. Clara tersenyum tanpa humor. Pasti bagus untuk mereka yang mendapatkan pekerjaan di sana, jawabnya. Tapi aku ragu mereka akan mempekerjakan seseorang tanpa gelar sarjana penuh dan dengan celah 3 tahun di riwayat hidup. Hendra tidak segera menjawab, tampak mempertimbangkan sesuatu. Taksi berbelok ke Jalan Teuku Umar, di mana gedung-gedung mewah berdiri. Semuanya dihias untuk Natal dengan lampu dan hiasan elegan. Dia memarkir di depan alamat yang ditunjukkan. Sebuah bangunan dengan fasad modern dan pintu masuk yang bersih. Tunggu di sini, pinta Hendra. Aku akan kembali dalam 10 menit. Clara mengangguk mengawasinya masuk ke gedung setelah menyapa penjaga pintu dengan namanya. Begitu dia sendirian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ibu Elvira. Bagaimana Sofia? Tanyanya segera setelah wanita tua itu menjawab. Dia baik-baik saja sayang, jawab tetangga itu dengan suara lelah. Dia akhirnya tertidur di sofa sambil menunggumu. Dia bertanya sekitar 20 kali jam berapa kamu akan tiba. Clara merasakan hatinya sesak. Beritahu dia bahwa aku akan pulang lebih awal dari yang diperkirakan, katanya senyum tulus muncul di bibirnya. Dan mungkin Natal akan lebih istimewa dari yang kita bayangkan. Ada apa nak? Tanya Ibu Elvira. Rasa ingin tahu terlihat jelas dalam suaranya. Mungkin, jawab Clara melihat ke gedung tempat Hendra masuk. Aku belum yakin, tapi aku rasa. Dia ragu-ragu. Aku rasa keajaiban Natal kecil mungkin sedang terjadi. Tepat 11 menit kemudian, pintu lift terbuka dan Hendra keluar membawa 2 tas besar dan sebuah tas kerja eksekutif. Dia kini mengenakan pakaian yang lebih santai. Celana jeans gelap dan sweater biru tua, yang menggantikan jas formalnya. Penjaga pintu berlari untuk membantunya. Tetapi dia menolak dengan isyarat lembut dan menuju taksi. Clara mengamati transformasi itu dengan rasa ingin tahu. Tanpa jasnya dia tampak kurang mengintimidasi, lebih manusiawi. Hendra menyimpan tas-tas itu di bagasi dan kembali ke kursi belakang. Kemana sekarang? Tanya Clara sambil menyalakan mobil. Plaza Indonesia, jawabnya, melihat jam. Kita masih punya waktu sebelum mereka tutup untuk liburan. Taksi meluncur di jalan-jalan yang dihias, kini kurang padat saat orang-orang tiba di tujuan Natal mereka. Serpihan kapas kecil meniru salju di jendela toko. Sebuah ironi di malam Desember yang panas di Jakarta. Bolehkah aku bertanya apa yang Anda rencanakan? Clara memberanikan diri, menyesuaikan kaca spion untuk melihatnya lebih baik. Hendra tersenyum, tampak lebih santai dalam pakaian kasualnya. Aku ingin putri Anda memiliki Natal yang layak dia dapatkan, jawabnya sederhana. Dan aku ingin Anda ada di sana untuk melihat wajahnya ketika dia bangun besok pagi. Clara merasakan tenggorokannya tercekat karena emosi. 3 tahun sebagai sopir taksi telah mengeraskan hatinya, membuatnya skeptis terhadap kebaikan tanpa pamrih. Tetapi ada sesuatu dalam cara Hendra berbicara, ketulusan melankolis yang membuatnya ingin percaya. Dia meminta boneka yang bisa bicara, komentarnya pelan. Aku melihatnya di etalase toko mainan di mall. Harganya hampir sepertiga dari sewa apartemenku. Hendra mengangguk, membuat catatan mental. Apa lagi yang dia inginkan? Apa yang akan membuatnya benar-benar bahagia? Clara berpikir sejenak, membiarkan dirinya membayangkan dunia di mana batasan finansial tidak ada. Dia suka buku cerita. Kami selalu meminjam dari perpustakaan kota, tetapi dia bermimpi memiliki buku-bukunya sendiri dengan namanya tertulis di dalamnya. Sebuah senyum lembut terbentuk di bibirnya dan dia selalu menyebutkan bahwa dia ingin memiliki gaun putri, seperti gadis di televisi. Aku rasa dari kartun. Hendra mendengarkan dengan saksama, seolah setiap kata adalah instruksi penting untuk proyek berharga. Bagaimana dengan Anda? Tanyanya mengejutkannya. Apa yang ingin Anda dapatkan di Natal? Pertanyaan itu mengejutkannya. Sudah berapa lama dia tidak memikirkan hadiah untuk dirinya sendiri? Bertahun-tahun, mungkin sejak Sofia lahir dan semua prioritasnya berubah. Aku? Ulangnya hampir tidak percaya. Aku tidak butuh hadiah. Bersama putriku saja sudah cukup. Aku mengerti itu, jawab Hendra dengan anggukan.
Tetapi jika Anda bisa memiliki sesuatu, apapun itu apa itu? Clara berpikir sambil mengemudikan taksi menuju mal. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apartemen yang lebih baik? Keamanan finansial? Jawabannya datang dari tempat yang tidak terduga, dari keinginan yang hampir terlupakan. Sebuah buku, katanya akhirnya, 100 tahun kesunyian karya Gabriel Garcia Marquez. Aku mulai membacanya di perpustakaan kota bertahun-tahun yang lalu, sebelum Sofia lahir, tetapi tidak pernah bisa menyelesaikannya. Aku selalu ingin memiliki salinanku sendiri. Hendra tersenyum. Senyum tulus yang mencapai matanya. Sebuah buku, ulangnya seolah jawaban itu menyenangkan baginya. Pilihan yang sangat baik. Plaza Indonesia muncul di depan mereka. Lampu-lampu Natalnya bersinar terang di langit malam. Clara memarkir taksi di pintu masuk utama. Tetapi sebelum dia bisa mematikan mesin, Hendra menyerahkan kartu hitam kepadanya. Kartu korporatku, jelasnya. Aku ingin Anda masuk bersamaku dan memilih hadiah untuk Sofia. Anda tahu seleranya lebih baik dari siapapun. Clara melihat kartu itu seolah-olah itu adalah benda asing. Aku tidak bisa menerima ini, protesnya. Sudah terlalu banyak yang Anda lakukan. Aku tidak memberikannya kepadamu, jelas Hendra. Aku meminta bantuanmu untuk memilih hadiah yang tepat. Anggap ini bagian dari pekerjaanmu malam ini. Dia berbicara dengan begitu alami, sehingga Clara hampir percaya bahwa itu adalah permintaan biasa. Setelah ragu sejenak, dia menerima kartu itu dan menyimpannya di tasnya. Aku akan memarkir dengan benar, katanya, menyalakan lampu sein. Dan kemudian kita bisa masuk. Mal itu masih relatif ramai, dengan konsumen menit terakhir mencari hadiah sebelum tutup. Clara merasa tidak pada tempatnya berjalan di samping Hendra, seolah dia berada di dunia yang bukan miliknya. Seragam sopir taksinya, celana hitam dan kemeja polo kuning, kontras dengan pakaian elegan pengunjung tetap Plaza Indonesia. Jangan khawatir tentang itu, kata Hendra memperhatikan ketidaknyamanannya. Tidak ada yang memperhatikan. Dia benar tentu saja. Pada malam Natal, semua orang terlalu sibuk dengan belanja mereka sendiri untuk memperhatikan seorang sopir taksi di luar habitat alaminya. Pemberhentian pertama adalah toko mainan. Clara langsung menuju bagian boneka dan menemukan persis apa yang diminta Sofia. Boneka berambut coklat keriting yang menyanyikan lagu pengantar tidur saat dipeluk. Dia mengambilnya dengan hati-hati, seolah terbuat dari kristal. Dia akan menyukainya. Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Hendra. Masukkan ke troli, dorongnya, mengambil troli belanja. Dan mari kita cari beberapa pilihan lagi. Setiap anak berhak mendapatkan lebih dari satu hadiah di Natal. Clara ragu-ragu. Aku tidak ingin dia dimanjakan. Jangan khawatir, Hendra menenangkan. Beberapa hal praktis, beberapa menyenangkan, keseimbangan. Mereka melewati lorong-lorong toko dengan Clara memilih dengan cermat barang-barang yang dia tahu akan menyenangkan Sofia. Satu set buku cerita dengan sampul berwarna-warni, satu set peralatan dokter kecil. Profesi yang dikatakan gadis itu ingin dia geluti ketika dewasa, sebuah puzzle hewan hutan, gaun biru berkilauan yang mengingatkannya pada putri kartun, dan ransel baru untuk menggantikan yang lama yang sudah robek di jahitannya. Setiap barang yang dia masukkan ke troli membuat jantungnya berdebar, baik karena kegembiraan maupun rasa bersalah yang aneh. Dia tidak pernah bisa memberikan begitu banyak hal kepada putrinya sekaligus. Sebagian dari dirinya takut Sofia akan terbiasa dengan standar yang tidak mungkin dipertahankan. Dia akan berpikir Sinterklas tiba-tiba menjadi kaya. Komentarnya mencoba terdengar ringan, tetapi kekhawatiran terlihat dalam suaranya. Hendra memperhatikan kegelisahannya. Kita bisa mengatakan bahwa beberapa hadiah adalah milikku, bukan Sinterklas, sarannya. Sebagai teman keluarga yang muncul pada malam Natal, Clara mempertimbangkan saran itu. Seorang teman keluarga, deskripsi itu tampak sangat cocok untuk seseorang yang baru dia kenal kurang dari 2 jam, tetapi yang akan mengubah sepenuhnya Natalnya dan Sofia. Setelah membayar tumpukan hadiah kecil itu, Clara menghindari melihat total nilai di terminal. Mereka menuju ke toko buku di mal. Hendra segera mengambil salinan 100 tahun kesunyian edisi sampul keras. Untuk Anda, katanya sederhana sambil meletakkan buku itu di tangannya. Clara mengusap jari-jarinya di sampul bergambar, merasakan tekstur kertas. Sebuah benda yang begitu sederhana, tetapi yang mewakili sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan. Waktu untuk dirinya sendiri.
untuk minat dan kesenangannya sendiri. Terima kasih, katanya, suaranya sedikit tercekat. Tapi tidak perlu. Semua orang butuh buku yang bagus, potong Hendra dengan lembut, terutama ibu yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk anak-anak mereka. Mereka membeli beberapa buku anak-anak lagi, termasuk edisi bergambar dongeng Indonesia. Ketika mereka keluar dari toko buku, Hendra melihat jam lagi. Kita masih punya 1 jam sebelum toko tutup, katanya. 1 pemberhentian lagi. Clara melihat bingung ke tas-tas yang sudah mereka bawa. Apa lagi yang bisa kita beli? Kita sudah punya lebih dari cukup. Hendra tersenyum dengan cara yang misterius. Sesuatu untukmu. Sesuatu yang istimewa untuk malam Natal. Sebelum dia bisa memprotes, dia membimbingnya dengan lembut ke toko pakaian wanita. Clara merasa lebih tidak pada tempatnya di sana. Di antara pakaian elegan dan harga yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Aku tidak bisa, dia mulai berkata. Tetapi Hendra memotongnya lagi. Hanya 1 gaun, katanya. Untuk merayakan Natal bersama putrimu. Sesuatu yang membuatmu merasa istimewa di malam paling istimewa tahun ini. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara, tanpa kasihan atau condescension. Hanya kebaikan tulus yang membuat Clara menyerah. Seorang pramuniaga mendekat, dan Hendra menjelaskan bahwa mereka membutuhkan gaun untuk perayaan Natal. Pramuniaga itu menilai Clara dengan tatapan profesional, sama sekali mengabaikan seragam sopir taksinya. Aku punya beberapa pilihan yang akan terlihat sempurna, katanya membimbing mereka mengelilingi toko. Clara mencoba 3 gaun, merasa seperti seorang remaja yang akan pergi ke pesta dansa pertamanya. Yang ketiga, gaun merah tua, sederhana namun elegan, yang pas sempurna di tubuhnya, membuat matanya bersinar ketika dia melihat dirinya di cermin. Sudah berapa lama dia tidak melihat dirinya seperti ini, sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai ibu Sofia atau sopir taksi yang jarang diperhatikan penumpang. Ketika dia keluar dari ruang ganti, dia menyadari bahwa Hendra mengamatinya dengan ekspresi yang tidak bisa dia tafsirkan sepenuhnya. Ada kekaguman di sana tentu saja, tetapi juga sesuatu yang lebih, semacam pengakuan. Sempurna, katanya sederhana. Saat pramuniaga itu membungkus gaun itu, Clara melihat Hendra. Diam-diam memilih syal emas dan kotak perhiasan kecil dari bagian aksesori, menambahkannya ke pembelian tanpa berkomentar. Mereka keluar dari mal dengan tas-tas belanja. Langit Jakarta kini benar-benar gelap, dihiasi oleh beberapa bintang yang gigih, yang berhasil bersinar menembus polusi cahaya kota. Di taksi, Hendra membantu mengatur semua belanjaan di bagasi. Jam berapa ini? Tanya Clara tiba-tiba khawatir tentang waktu. Hampir 10.30, jawab Hendra memeriksa jam tangannya. Kita masih punya waktu. Waktu untuk apa? Tanyanya. Rasa ingin tahu bercampur dengan kegembiraan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Hendra tersenyum. Senyum yang kini mulai terasa akrab. Untuk mengubah apartemen biasa menjadi pemandangan Natal yang layak untuk impian Sofia, jawabnya. Menutup bagasi. Dan agar Anda berada di rumah saat jam menunjukkan tengah malam. Taksi melaju di jalanan Jakarta yang kini jauh lebih sepi. Saat mengemudi, Clara menelepon Ibu Elvira lagi untuk memberitahukan bahwa dia akan pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Bagaimana Sofia? Tanyanya, jantungnya berdebar memikirkan putrinya. Tidur seperti malaikat, jawab wanita tua itu, suaranya lelah tetapi lembut. Dia mencoba tetap terjaga, kasihan. Katanya ingin melihat Sinterklas datang. Clara tersenyum membayangkan putrinya berjuang melawan kantuk, bertekad menunggu pengunjung mitos itu. Aku membawa seorang teman, katanya ragu-ragu, melihat ke kaca spion ke arah Hendra yang berpura-pura tidak mendengar percakapan itu. Dia akan membantuku dengan beberapa hal untuk Natal Sofia. Ada keheningan singkat di ujung telepon. Teman jenis apa? Tanya Ibu Elvira. Kecurigaan terlihat jelas dalam suaranya. Teman yang bisa dipercaya, jawab Clara memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibu Elvira, ingat ketika aku bilang suatu hari malaikat pelindung Sofia akan muncul. Aku rasa dia akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Referensi ke percakapan pribadi yang mereka miliki beberapa bulan sebelumnya tampaknya menenangkan wanita tua itu. Aku mengerti, katanya dengan nada suara yang berbeda. Pintu tidak terkunci. Aku akan menunggu kalian. Clara menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Sebagian dari dirinya masih tidak percaya apa yang sedang terjadi.
Berapa kemungkinan seorang miliarder masuk ke taksinya pada malam Natal dan memutuskan untuk mengubah hidupnya? Itu tampak seperti alur cerita salah satu film Natal manis yang diputar di televisi. Bukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata, terutama bukan dalam kehidupan seorang sopir taksi lajang dari Tibet. Baik-baik saja? Tanya Hendra, memperhatikan ekspresi berpikirnya. Aku mencoba memahami mengapa Anda melakukan semua ini. Jawabnya jujur. Orang seperti Anda biasanya tidak peduli dengan orang seperti saya. Hendra melihat keluar jendela sejenak, mengamati dekorasi Natal yang lewat dengan cepat. Orang seperti aku, ulangnya seolah menguji kata-kata itu. Anda pikir Anda mengenalku karena Anda tahu jabatanku dan kekayaan bersihku? Ada kesedihan dalam suaranya yang mengejutkan Clara. Maaf, katanya cepat. Aku tidak bermaksud menyinggung. Tidak menyinggung, jaminnya. Itu asumsi yang wajar, tetapi izinkan aku menceritakan sesuatu yang tidak ada di artikel majalah atau halaman Wikipedia. Dia berhenti sejenak seolah mengatur pikirannya. Ketika aku berusia 8 tahun, ibuku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 3 rumah berbeda. Pada malam Natal, salah satu keluarga tempat dia bekerja meminta dia untuk tinggal sampai larut malam, menjanjikan bonus besar. Dia tidak bisa menolak, sewa terlambat. Begitu juga dengan peralatan sekolahku untuk tahun berikutnya. Clara mendengarkan dengan saksama, tanpa sadar mengurangi kecepatan taksi. Aku tinggal dengan tetangga, seorang wanita tua seperti Ibu Elviramu. Aku menunggu dan menunggu, tetapi aku tertidur sebelum tengah malam. Ketika aku bangun keesokan paginya, aku menemukan ibuku tidur di kursi dapur kelelahan, masih dengan pakaian hari sebelumnya. Di samping pohon Natal kami yang kecil, ada hadiah terbungkus kertas supermarket, sebuah mobil kontrol jarak jauh kecil, satu-satunya hadiah yang bisa dia beli dengan bonus malam kerja itu. Hendra berhenti lagi. Suaranya sedikit tercekat karena emosi dari ingatan itu. Yang paling berkesan bagiku bukan hadiah itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa dia ada di sana, meskipun hanya beberapa jam sebelum dia harus pergi lagi untuk pekerjaan lain. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku melihatnya menangis ketika aku bertanya apakah dia melihat Sinterklas. Clara merasakan tenggorokannya tercekat. Kisah itu sangat familiar. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin bersama putri Anda Natal ini, lanjut Hendra, sesuatu di dalam diriku terhubung, seolah aku entah bagaimana bisa mengubah malam 30 tahun yang lalu itu. Taksi berhenti di lampu merah, dan dalam keheningan yang menyusul, Clara menyadari bahwa air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Dia dengan cepat menyekanya. Terima kasih sudah menceritakan itu kepadaku, katanya pelan. Hendra mengangguk, tampaknya juga terharu dengan ceritanya sendiri. Jadi ketika Anda bertanya mengapa aku melakukan ini, jawabannya sederhana. Karena seseorang seharusnya melakukan ini untuk ibuku, dan karena aku bisa. Lampu lalu lintas berubah hijau dan Clara mempercepat dengan lembut, berbelok ke arah Tibet. 10 menit kemudian, dia memarkir di depan sebuah gedung kecil, berlantai 4 tanpa lift di jalan perumahan yang tenang. Ini dia, katanya sedikit malu dengan kesederhanaan tempat itu. Hendra turun dari mobil dan mulai mengeluarkan tas-tas dari bagasi. Clara membuka apartemen di lantai dasar, tempat tinggal seorang wanita berambut abu-abu dengan wajah ramah. Ibu Elvira, ini Hendra, dia memperkenalkan. Hendra, ini Ibu Elvira, orang yang memungkinkan aku bekerja dan membesarkan Sofia. Hendra mengulurkan tangan dengan sopan. Senang bertemu dengan Anda. Clara banyak bercerita baik tentang Anda. Ibu Elvira menjabat tangannya, menganalisisnya dengan tatapan tajam seseorang yang telah hidup cukup lama untuk menilai karakter dengan cepat. Sepertinya pria yang baik, katanya akhirnya seolah memberikan persetujuan resminya. Sofia sedang tidur di apartemenmu, sayang. Aku memastikan dia menyikat gigi dengan baik sebelumnya, seperti yang selalu kamu inginkan. Clara tersenyum, bersyukur untuk kesekian kalinya karena telah menemukan tetangga yang begitu perhatian. Terima kasih banyak sudah menjaganya hari ini, Ibu Elvira. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu. Oh, tidak perlu berterima kasih, jawab wanita tua itu, melambaikan tangan seolah mengusir rasa terima kasih. Gadis kecil itu, seperti cucu bagiku. Sekarang pergilah. Kalian punya kurang dari 1 jam sampai tengah malam. Membawa semua tas, mereka menaiki 3 tangga ke apartemen Clara di lantai atas.
Sebelum membuka pintu, dia berbalik ke arah Hendra, tiba-tiba gugup. Ini sangat sederhana, dia memperingatkan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang biasa Anda lihat. Hendra menggelengkan kepala. Ingat cerita yang aku ceritakan. Aku tumbuh di tempat yang sangat mirip. Tolong jangan khawatir tentang itu. Clara menarik napas dalam-dalam dan membuka kunci pintu, mengungkapkan sebuah apartemen kecil 2 kamar, bersih tanpa celah, tetapi jelas usang dimakan waktu. Sebuah pohon Natal buatan kecil, dihias dengan hiasan buatan tangan, menempati sudut ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur. Di sofa tempat tidur yang terbuka, Sofia tidur nyenyak. Rambut keritingnya tersebar di bantal, senyum tipis di bibirnya seolah bermimpi tentang sesuatu yang indah. Hendra mengamati apartemen itu dengan hormat, memperhatikan detail yang berbicara tentang pengorbanan dan cinta. Gambar-gambar Sofia yang ditempel rapi di lemari es dengan magnet berwarna-warni, foto-foto gadis itu, di berbagai usia yang dibingkai di dinding, sudut belajar improvisasi dengan meja plastik, dan peralatan sekolah yang diatur dalam wadah daur ulang. Ini adalah rumah, katanya sederhana. Sebuah rumah sejati. Clara merasakan dadanya menghangat dengan kata-kata itu. Dalam diam, mereka mulai menata hadiah di sekitar pohon Natal kecil. Hendra mengeluarkan dari tas kerjanya beberapa barang yang sebelumnya tidak Clara perhatikan. Kertas kado berwarna-warni, pita label, dan bahkan lampu Natal kecil bertenaga baterai yang dia atur dengan terampil untuk melengkapi dekorasi yang sudah ada. Mereka bekerja dalam keheningan yang terkoordinasi, membungkus hadiah dan menatanya secara artistik. Sesekali mereka melihat ke arah Sofia untuk memastikan dia masih tidur nyenyak. Dengan setiap hadiah yang diletakkan, apartemen kecil itu sedikit demi sedikit berubah, mendapatkan keajaiban yang selalu Clara ingin berikan kepada putrinya. Kita punya satu hal lagi, bisik Hendra, mengeluarkan kamera digital kompak dari tas kerjanya. Untuk merekam momen ketika dia bangun besok, Clara merasa terlalu emosional untuk berbicara. Ketika mereka selesai, hasilnya sangat mengesankan. Sebuah pemandangan Natal sejati, seperti yang Sofia lihat di buku cerita perpustakaan. Hadiah-hadiah berwarna-warni, terbungkus rapi, lampu-lampu berkilauan, dan bahkan kaos kaki tergantung dengan cokelat kecil dan permen. Hendra melihat jam. Tinggal 15 menit lagi sampai tengah malam. Anda harus berganti pakaian, sarannya dengan lembut. Gaun baru. Clara ragu-ragu melihat putrinya yang tertidur. Bagaimana jika dia bangun dan aku tidak ada di sini? Aku akan berjaga, janjinya. Pada gerakan pertama, aku akan memanggilmu. Setelah ragu sejenak, Clara mengambil tas berisi gaun itu dan menuju ke kamar mandi kecil. 20 menit kemudian, ketika dia muncul, transformasinya sangat mencolok. Gaun merah tua itu pas sempurna, menonjolkan siluetnya, yang biasanya tersembunyi di balik seragam sopir taksi yang praktis. Dia telah menata rambutnya menjadi sanggul sederhana namun elegan, dan mengenakan lipstik yang disimpannya untuk acara-acara khusus. Hendra mengamatinya dengan kekaguman tulus. Anda terlihat cantik, katanya dengan tulus. Clara merasakan wajahnya memanas, tidak terbiasa dengan pujian. Sebuah gerakan di sofa tempat tidur menarik perhatiannya. Sofia bergerak mulai terbangun. Dia dengan cepat mendekati putrinya, duduk di tepi sofa. Mata kecil gadis itu terbuka perlahan, bingung sejenak, sampai terfokus pada wajah ibunya. Mama, bisiknya mengantuk. Mama sudah kembali? Sudah kembali sayangku, jawab Clara, suaranya tercekat karena emosi. Mama ada di sini. Sofia duduk, menggosok matanya dan kemudian memperhatikan gaun itu. Mama terlihat seperti seorang putri, serunya dengan kekaguman anak-anak. Sebelum Clara bisa menjawab, Sofia melihat ke belakangnya dan melihat Hendra berdiri diam-diam di dekat pohon Natal. Gadis itu membelalakkan matanya, pertama dengan rasa khawatir, kemudian dengan ekspresi terkejut saat melihat hadiah-hadiah yang tersusun di sekitar pohon. Siapa dia, Mama? Tanyanya, tanpa mengalihkan pandangannya dari bungkusan berwarna-warni. Apakah itu Sinterklas tanpa baju merahnya? Clara tertawa, lega dengan reaksi putrinya. Hendra juga tersenyum, mendekat dengan hati-hati. Tidak, sayang, ini Pak Hendra. Dia adalah... Clara ragu-ragu mencari kata-kata yang tepat. Dia adalah teman istimewa yang datang untuk membantu kita merayakan Natal. Hendra berlutut pada jarak yang terhormat setinggi mata gadis itu. Halo Sofia, katanya dengan lembut.
Ibumu menceritakan banyak hal baik tentangmu. Gadis itu mempelajarinya sejenak dengan rasa ingin tahu, anak-anak yang tak kenal takut. Anda kenal Sinterklas? Tanyanya akhirnya. Hendra tersenyum masuk ke dalam cerita. Ya, katakanlah kami saling kenal. Dia sangat sibuk malam ini. Jadi dia memintaku untuk memastikan semua hadiahmu sampai. Mata Sofia berbinar karena kegembiraan dan dia melihat jam di dinding dapur. Sudah Natal, Mama. Aku sudah boleh membuka hadiah. Clara melihat jam juga. 23.58. Hampir sayang. Hanya 2 menit lagi. Sofia kini berdiri sepenuhnya, mendekati pohon Natal dengan hati-hati, seolah takut hadiah-hadiah itu akan menghilang jika dia terlalu dekat. Semua ini untukku? Tanyanya tidak percaya. Sebagian besar? Ya, jawab Clara, bertukar pandang dengan Hendra. Beberapa untukku juga. Jam di dinding menunjukkan tengah malam dan seolah-olah itu adalah isyarat magis, lonceng gereja yang jauh mulai berbunyi. Selamat Natal sayangku, kata Clara memeluk putrinya. Selamat Natal, Mama, jawab Sofia praktis bergetar karena kegembiraan. Selamat Natal, tuan teman Sinterklas. Hendra tertawa, benar-benar senang dengan spontanitas gadis itu. Selamat Natal, Sofia, jawabnya, mengamati ibu dan anak itu dengan senyum yang menyembunyikan emosi yang mendalam, seolah menyaksikan sesuatu yang telah dia tunggu seumur hidup untuk dilihat. Kegembiraan Sofia saat membuka hadiah menular. Setiap bungkusan yang dibuka menimbulkan seruan kejutan dan kegembiraan yang memenuhi apartemen kecil itu. Dan boneka yang bisa bicara yang sangat diinginkan, itu membuat Clara menitikkan air mata diam-diam. Ketika putrinya memeluknya seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Hendra tetap sedikit menjauh duduk di kursi dapur, mengamati pemandangan itu dengan senyum tenang. Sesekali dia mengangkat kamera untuk mengabadikan momen-momen yang dia tahu akan sangat berharga. Sofia mencoba gaun putrinya di atas piyamanya. Clara membantu putrinya merakit puzzle. Pelukan spontan gadis itu saat menemukan buku-buku cerita. Mama, lihat, ini ada namaku. Seru Sofia menunjukkan halaman pertama salah satu buku, di mana Hendra diam-diam menulis untuk Sofia, yang memiliki mata ingin tahu dan hati pemberani. Selamat Natal. Itu benar sayangku, jawab Clara melirik Hendra dengan rasa terima kasih. Setelah euforia awal Sofia, masih dengan piyamanya kini ditutupi oleh gaun putrinya, mendekati Hendra dengan malu-malu. Terima kasih tuan teman Sinterklas, katanya, bergoyang maju mundur. Ini adalah Natal terbaik sepanjang masa. Hendra tersenyum, benar-benar tersentuh oleh ketulusan anak-anak. Aku sangat senang kamu menyukainya, Sofia. Senyummu adalah hadiah terbaik. Gadis itu memiringkan kepalanya, mempelajarinya dengan rasa ingin tahu. Anda akan menghabiskan Natal bersama kami? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Hendra dan Clara. Ada keheningan sesaat sebelum dia menjawab. Ya, ini sudah Natal, bukan? Secara teknis, aku sudah menghabiskan Natal bersama kalian. Sofia menggelengkan kepala, tidak puas dengan jawaban yang mengelak. Tidak. Maksudku sepanjang hari untuk makan roti panggang kayu manis dan panettone. Mama beli sedikit, tapi kita bisa berbagi. Clara merasakan wajahnya memerah karena malu, kesederhanaan makan malam yang dia rencanakan, beberapa roti panggang kayu manis yang dibeli di toko roti lingkungan, dan panettone kecil yang sedang diskon, tampak menyedihkan di hadapan seseorang seperti Hendra. Sofia, Pak Hendra mungkin punya rencana lain untuk hari ini, katanya cepat. Orang penting untuk dikunjungi. Yang mengejutkannya, Hendra menggelengkan kepala. Dundu, sebenarnya tidak ada. Jawabnya dengan kejujuran yang melucuti. Aku tidak punya keluarga di Jakarta, dan teman-temanku semua bersama keluarga mereka hari ini. Wajah Sofia berseri-seri. Kalau begitu, Anda bisa tinggal. Serunya seolah masalah itu sudah selesai. Tidak ada yang boleh sendirian di Natal, kan Mama? Clara menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, dia merasa bahwa mereka sudah terlalu menyalahgunakan kemurahan hati Hendra. Di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya, kesepian yang dia kenali dengan baik, yang membuatnya tidak mungkin mengusirnya. Tentu saja Pak Hendra dipersilakan untuk tinggal jika Anda mau, katanya akhirnya. Perayaan kami sederhana tetapi tulus. Hendra tampak benar-benar tersentuh oleh undangan itu. Itu akan menjadi suatu kehormatan, jawabnya. Tetapi dengan satu syarat. Panggil saja aku Hendra. Pak membuatku merasa seperti ayahku. Clara tersenyum dan mengangguk. Sofia puas dengan hasil negosiasi.
kembali memperhatikan boneka yang bisa bicara itu. Sudah lewat pukul 1 pagi, tetapi gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bersemangat oleh keajaiban kesempatan itu. Dia tidak akan tidur secepat itu, komentar Clara mengamati putrinya. Kegembiraan akan membuatnya terjaga selama berjam-jam. Hendra tersenyum, mengamati gadis itu yang kini merakit puzzle, berbicara dengan gembira dengan boneka, itu seolah itu adalah teman sungguhan. Aku ingat pernah seperti itu juga, katanya. Tidak mungkin tidur di malam Natal. Clara menuju ke dapur kecil dan mulai membuat kopi. Saat air mendidih, dia melihat jam dan kemudian ke Hendra. Aku tidak menyangka akan punya teman hari ini, katanya dengan nada meminta maaf. Aku tidak punya banyak untuk ditawarkan, selain kopi dan roti panggang kayu manis ini. Hendra berdiri dan mendekati dapur. Paviti, bisa aku bantu? Dia menggelengkan kepala, masih tidak nyaman dengan gagasan seorang CEO miliarder di apartemennya yang mungil. Siapa? Sebenarnya aku rasa aku melupakan sesuatu di taksi, katanya tiba-tiba menjentikkan jarinya. Aku akan kembali dalam semenit. Sebelum Clara bisa menjawab, dia sudah keluar pintu. Dia tetap mengamati Sofia, yang kini sepenuhnya asyik merakit puzzle-nya, sesekali berbicara dengan boneka itu tentang di mana potongan-potongan itu seharusnya diletakkan. Hendra kembali 5 menit kemudian, membawa 2 tas yang sebelumnya tidak Clara perhatikan. Apa itu? Tanyanya penasaran. Aku pikir kita bisa sedikit meningkatkan perayaan ini, jawabnya. Mengeluarkan dari tasnya sebotol anggur bersoda, coklat mewah, buah-buahan segar, dan beberapa wadah makanan dari restoran yang Clara kenali sebagai salah satu yang termahal di kota. Anda tidak perlu, dia memulai, tetapi Hendra memotongnya dengan lembut. Tolong biarkan aku berkontribusi, katanya. Itu yang paling sedikit yang bisa aku lakukan untuk keramah tamahan. Clara menyerah, mengakui bahwa lemari esnya yang hampir kosong tidak akan menawarkan banyak untuk acara itu. Bersama-sama mereka menata makanan di piring terbaiknya. Koleksi yang tidak serasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Alih-alih terlihat tidak pada tempatnya, hidangan gourmet di piring sederhana memiliki daya tarik khusus, seolah melambangkan pertemuan yang tidak mungkin antara dunia mereka. Sofia sangat kagum dengan permen dan buah-buahan, terutama strawberry, yang jarang mereka bisa beli karena harganya. Kita bisa membuat meja yang indah, Mama. Seperti di majalah yang kita lihat di supermarket. Pertanyaan polos itu mengungkapkan keinginan untuk hal-hal normal kecil yang jarang bisa Clara berikan. Dengan bantuan Hendra, mereka mengatur meja meriah di tengah apartemen kecil itu, menggunakan lilin yang dia simpan untuk keadaan darurat selama pemadaman listrik yang sering terjadi di lingkungan itu. Duduk mengelilingi meja improvisasi dengan Sofia masih mengenakan gaun putrinya di atas piyamanya, mereka membentuk gambaran yang aneh, sopir taksi dengan gaun elegan, CEO dengan pakaian casual, dan gadis kecil yang berseri-seri di tengah, menghubungkan dunia mereka yang begitu berbeda. Betty, bisakah kita bersulang? Tanya Sofia mengangkat gelas jus anggurnya. Seperti di film, Clara dan Hendra bertukar pandang geli mengangkat gelas anggur bersoda mereka. Untuk apa kita harus bersulang? Tanya Hendra. Sofia berpikir sejenak. Dahinya yang kecil berkerut dalam konsentrasi. Untuk pertemuan, katanya akhirnya. Itu yang dikatakan guru, bahwa Natal adalah tentang pertemuan-pertemuan istimewa. Untuk pertemuan, Hendra setuju, menyentuhkan gelasnya dengan lembut ke gelas Clara dan kemudian ke gelas Sofia. Saat mereka makan, Sofia menghibur mereka dengan cerita-cerita dari sekolah dan pertanyaan tanpa henti tentang bagaimana Hendra mengenal Sinterklas. Dia menjawab dengan cerita-cerita kreatif yang membuat gadis itu tertawa, menguraikan dunia imajiner, di mana para eksekutif dan Sinterklas sesekali bertemu dalam pertemuan penting tentang logistik distribusi hadiah global. Clara mengamati interaksi itu, memperhatikan bagaimana Hendra tampak sangat nyaman berbicara dengan anak berusia 4 tahun tanpa condescension atau ketidaksabaran. Itu adalah sisi yang tidak akan pernah dia duga akan terlihat pada seorang eksekutif tingkat tinggi. Anda punya anak? Tanyanya selama jeda percakapan. Hendra menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak pernah menikah, jawabnya sederhana. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang menyiratkan cerita yang lebih kompleks di balik jawaban langsung itu. Mengapa? Tanya Sofia dengan kejujuran khas anak-anak.
Sofia, Anda tidak suka anak-anak. Clara menegur dengan lembut. Itu pertanyaan yang sangat pribadi. Hendra tertawa, tampaknya tidak terganggu. Tidak apa-apa, jaminnya. Itu pertanyaan yang adil. Dia berbalik ke Sofia. Aku sangat suka anak-anak. Aku rasa aku hanya tersesat di jalan. Aku menghabiskan begitu banyak waktu membangun perusahaanku, sehingga aku lupa membangun hal-hal penting lainnya. Jawaban itu, meskipun disederhanakan agar anak-anak mengerti, membawa melankolis yang tidak luput dari perhatian Clara. Ada kerentanan pada pria itu yang sangat kontras dengan citra publiknya sebagai eksekutif yang sukses. Sofia puas dengan jawaban itu, kembali memperhatikan stroberi yang sedang dia makan. Hendra memanfaatkan momen itu untuk mengubah topik pembicaraan. Dan Anda, Clara, apakah Anda selalu ingin menjadi sopir taksi? Pertanyaan itu mengejutkannya. Hanya sedikit orang yang tertarik pada aspirasinya. Sebenarnya tidak, jawabnya jujur. Aku belajar administrasi di malam hari ketika aku hamil. Tinggal 1 tahun lagi untuk lulus. Mama sangat pintar, Sofia menyela dengan bangga. Dia bisa menghitung di kepala lebih cepat daripada kalkulator. Hendra tersenyum pada gadis itu sebelum berbalik ke Clara. Mengapa tidak kembali belajar? Clara menghela napas. Waktu, uang, terutama waktu. Sebagai ibu tunggal, bekerja dan merawat Sofia, sudah menghabiskan seluruh hariku. Menambahkan studi akan menjadi tidak mungkin. Hendra mengangguk penuh pengertian. Bagaimana jika Anda memiliki kesempatan, jika waktu dan uang bukan hambatan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kemungkinan yang jauh. Clara membiarkan dirinya untuk sesaat membayangkan realitas alternatif di mana dia bisa mengejar mimpinya sendiri tanpa mengorbankan kebutuhan putrinya. Aku akan menyelesaikan kuliahku, jawabnya akhirnya. Aku selalu bermimpi bekerja dengan logistik. Ironisnya, aku akhirnya melakukannya dengan cara lain, menghitung rute di seluruh kota sepanjang hari. Komentar itu membuat Hendra tersenyum, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia serius mempertimbangkan kata-katanya. Sebelum dia bisa menjawab, Sofia menguap dalam-dalam. Adrenalin malam itu akhirnya menyerah pada kelelahan. Aku rasa ada yang sudah siap tidur, komentar Clara membelai rambut putrinya. Aku tidak mengantuk, protes Sofia menggosok matanya. Aku ingin tetap terjaga dengan Mama dan Hendra. Clara bertukar pandang dengan Hendra. Bagaimana kalau kita membaca cerita dari buku-buku barumu? Sarannya hanya 1 sebelum tidur. Tawaran itu tampaknya dapat diterima oleh Sofia, yang segera memilih salah satu buku dongeng Indonesia. Clara membantunya mengganti gaun putrinya dengan piyamanya, sementara Hendra diam-diam merapikan sedikit kekacauan di dapur. Ketika dia kembali dengan Sofia, Clara menemukan Hendra duduk di sofa tempat tidur. Buku terbuka di pangkuannya. Tanpa ragu, Sofia meringkuk di sampingnya, menarik Clara untuk bergabung dengan mereka. Anda membaca, Hendra? Pinta gadis itu. Mama bilang setiap orang membaca dengan cara yang berbeda. Itu akan menjadi suatu kehormatan, jawabnya. Membuka buku pada cerita yang dipilih Sofia. Kisah bagaimana bintang-bintang terlahir, sebuah legenda adat Brasil. Suara Hendra, yang biasanya digunakan untuk memimpin ruang rapat dan menegosiasikan kontrak miliaran, berubah total saat menceritakan kisah itu. Dia memodulasi nada, menciptakan suara yang berbeda untuk setiap karakter, dan membuat jeda dramatis pada saat yang tepat, menjaga Sofia sepenuhnya asik dalam narasi. Clara mengamati dengan terpesona, tidak hanya dengan cerita, tetapi dengan pemandangan tak terduga yang terjadi di apartemen kecilnya. Pada dini hari Natal, putrinya meringkuk nyaman di antara dia dan orang asing yang entah bagaimana dalam beberapa jam telah menjadi jauh lebih akrab. Bahkan sebelum cerita selesai, Sofia tertidur. Kepalanya bersandar di lengan Hendra, boneka barunya dipeluk erat di dada. Dengan hati-hati agar tidak membangunkannya, Clara merapikan bantal dan menyelimuti putrinya. Anda sangat baik dengan anak-anak, komentarnya pelan saat mereka menjauh untuk membiarkan Sofia tidur. Hendra tersenyum melihat gadis yang tertidur. Dia istimewa, jawabnya sederhana. Dia sangat mengingatkanku pada diriku sendiri di usianya. Penasaran penuh pertanyaan. Mereka pindah ke dapur kecil, berbicara dengan suara pelan agar tidak mengganggu tidur Sofia. Melalui jendela, mereka bisa melihat cahaya pertama pagi Natal mulai muncul di Cakrawala, Jakarta. Cahaya pertama pagi Natal.
menyaring melalui gorden sederhana apartemen. Clara membuat kopi segar sementara Hendra mengamati kota, terbangun melalui jendela dapur. Keheningan di antara mereka nyaman, seolah mereka sudah saling kenal bertahun-tahun, bukan hanya beberapa jam. Bagaimana Anda menjadi seperti sekarang? Tanya Clara akhirnya, menyajikan 2 cangkir kopi. Dari masa kecil dengan ibu tunggal, hingga CEO salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Pasti tidak mudah. Hendra menerima cangkir itu, jari-jarinya menyentuh tangannya sebentar. Tidak mudah, dia setuju meniup kopi panas. Aku belajar dengan beasiswa penuh. Bekerja di 3 pekerjaan berbeda selama kuliah. Tidur 4 jam semalam. Dia berhenti sejenak merenung, tapi aku juga beruntung. Orang-orang yang percaya padaku pada waktu yang tepat, peluang yang aku tahu cara memanfaatkannya. Dan ibumu? Tanya Clara. Dia melihat kesuksesanmu? Sebuah bayangan melintas di wajah Hendra. Sebagian, jawabnya dengan suara lembut. Dia sakit ketika perusahaan mulai berkembang. Aku berhasil memberikan perawatan terbaik, rumah yang nyaman, tapi dia menarik napas dalam-dalam. Dia meninggal 5 tahun yang lalu, kanker. Aku turut berduka, kata Clara menyentuh lengannya dengan lembut. Tahukah Anda apa yang paling membuatku sedih? Lanjut Hendra, melihat ke apartemen tempat Sofia tidur dengan damai. Bahwa ketika aku akhirnya memiliki kemampuan untuk memberinya semua yang selalu dia inginkan, tidak ada banyak waktu lagi. Aku menghabiskan bertahun-tahun membangun sebuah kerajaan untuk membuatnya terkesan, untuk membalas pengorbanannya. Dan ketika aku berhasil, dia hanya ingin aku makan malam dengannya pada Minggu malam. Dia hanya ingin kehadiranku. Pengakuan yang diucapkan dengan suara pelan agar tidak membangunkan Sofia, membawa beban penyesalan yang mendalam. Clara kemudian mengerti bahwa kemurahan hati malam itu bukan hanya tentang mereka, itu juga tentang dia, tentang mengisi kekosongan yang tidak bisa disentuh oleh kesuksesan profesional. Itu sebabnya Anda sendirian di Natal, Clara menyimpulkan. Itu bukan pertanyaan. Hendra mengangguk. Aku punya rekan kerja mitra bisnis kenalan. Aku menerima puluhan undangan pesta dan perayaan, tapi dia membuat gerakan samar dengan tangan. Itu adalah koneksi yang dangkal. Tidak ada yang benar-benar ingin aku berbagi momen penting dengannya. Clara mengamatinya dengan saksama, melihat melampaui citra publik pengusaha yang sukses. Dia kini melihat seorang pria yang, meskipun semua prestasinya, membawa kesepian yang akrab baginya. Sampai tadi malam, aku akan mengatakan hal yang sama, komentarnya. Melihat ke putrinya yang tertidur, bahwa aku hanya punya Sofia, yang sudah cukup, tapi kadang-kadang Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki seseorang untuk berbagi suka maupun duka. Hendra menyelesaikan, matanya bertemu dengan matanya. Clara merasa terkejut dengan ketepatan dia menangkap perasaannya. Sebuah gerakan kecil di sofa tempat tidur menginterupsi momen itu. Sofia mulai terbangun, menggosok matanya dengan mengantuk. Mama Hendra, panggil gadis itu sambil duduk. Kalian tidak tidur? Mereka bertukar senyum rahasia sebelum mendekat. Kami sedang mengobrol, sayangku. Jelas Clara duduk di samping putrinya. Sofia melihat ke tangannya sendiri sejenak, seolah mengatur pikirannya sebelum bertanya, Hendra, Anda akan pergi sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara, syarat dengan makna lebih dari yang bisa dipahami gadis itu. Hendra berlutut untuk setinggi matanya. Aku harus pulang suatu saat, jawabnya dengan lembut. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa kembali berkunjung, jika ibumu mengizinkan. Mata Sofia kembali penuh harapan ke Clara, yang merasakan jantungnya berdebar di hadapan harapan putrinya. Tentu saja Anda bisa kembali, jawabnya. Terkejut dengan naturalitas jawabannya. Kapanpun Anda mau. Senyum Hendra menerangi wajahnya dengan cara yang langsung membuatnya terlihat lebih muda. Sebenarnya, katanya, seolah mengumpulkan keberanian. Aku punya sesuatu untuk diusulkan. Clara merasakan sedikit kekhawatiran. Begitulah cara kisah-kisah Pangeran Menawan dimulai, yang pasti berakhir dengan kekecewaan, dengan janji-janji yang terlalu besar untuk dipenuhi. Hendra, Anda sudah melakukan lebih dari cukup, dia memulai dengan hati-hati. Tunggu, tolong, dia memotong dengan lembut. Ini bukan amal, ini proposal yang tulus. Dia berhenti sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Puncak Digital sedang memperluas departemen logistik. Kami membutuhkan orang-orang yang memahami secara praktis bagaimana transportasi perkotaan bekerja.
yang mengenal kota, yang tahu cara menghitung rute yang efisien. Orang-orang seperti Anda, Clara. Dia berkedip bingung. Anda menawarkan saya pekerjaan? Aku menawarkan kesempatan, koreksinya. Magang berbayar saat Anda menyelesaikan gelar Anda dengan jam kerja fleksibel dan penitipan anak di tempat kerja untuk Sofia. Setelah itu tergantung pada kinerja Anda, posisi tetap. Clara merasa seolah udara telah dihisap dari apartemen. Itu persis jenis kesempatan yang dia impikan, tetapi yang tampak mustahil bagi seorang ibu tunggal tanpa gelar. Tap, mengapa Exen tanyanya akhirnya? Suaranya hampir seperti bisikan. Ilmimot, karena Anda memiliki profil yang persis kami cari, jawab Hendra dengan tulus. Pengetahuan praktis, tekad, kecerdasan, sisanya bisa dipelajari. Sofia melihat dari satu ke yang lain, tidak sepenuhnya memahami percakapan itu, tetapi merasa bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Mama akan bekerja dengan Hendra? Tanyanya memeluk boneka barunya. Clara ragu-ragu. Hatinya terbagi antara harapan dan ketakutan. Dunia telah mengajarkannya untuk tidak mempercayai tawaran yang terlalu bagus. Aku tidak tahu, sayangku. Aku perlu berpikir. Tentu saja, kata Hendra cepat, tanpa tekanan. Ini kartu pribadiku. Dia mengulurkan kartu kecil dengan nomor ponselnya, ditulis tangan di bagian belakang. Ketika Anda memutuskan atau jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa meneleponku kapan saja. Clara menerima kartu itu, jari-jarinya sedikit gemetar. Isyarat sederhana itu membawa beban pilihan yang bisa mengubah sepenuhnya hidupnya dan Sofia. Sinar matahari yang lebih kuat masuk melalui jendela, menerangi apartemen kecil itu dengan cahaya keemasan. Sofia tiba-tiba berdiri, berlari untuk melihat keluar jendela. Lihat Mama, langit berwarna-warni. Itu benar. Matahari terbit Natal melukis cakrawala Jakarta dengan warna oranye, merah muda dan emas. Pemandangan langka di kota yang biasanya tertutup polusi. Indah sekali, gumam Clara. Bergabung dengan putrinya di jendela. Hendra berdiri di samping mereka, mengamati pemandangan alam itu. Ada momen keheningan bersama, 3 orang yang disatukan oleh kebetulan, mengamati fajar Natal pertama bersama. Tahukah Anda, kata Hendra akhirnya, aku punya rencana untuk menghabiskan hari sendirian di rumah, mengerjakan beberapa proyek. Di Natal, tanya Sofia, ngeri dengan gagasan itu. Dia tersenyum pada ketulusan gadis itu. Ya, di Natal, tapi sekarang dia berhenti sejenak melihat ke Clara dengan pertanyaan diam di matanya. Aku berpikir apakah kalian bersedia menghabiskan hari bersamaku? Kita bisa pergi ke taman. Mungkin makan siang di suatu tempat istimewa yang buka hari ini. Sofia melompat gembira. Boleh, Mama, tolong. Clara merasakan emosi yang aneh dan akrab pada saat yang sama. Itu adalah harapan. Dia menyadari harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup bisa menawarkan kesempatan kedua. Tidak hanya untuknya, tetapi untuk mereka semua. Ya, jawabnya akhirnya, itu akan luar biasa. Senyum Hendra menerangi wajahnya dengan cara yang Clara sadari ingin dia lihat lebih sering. Itu bukan senyum yang diperhitungkan seorang eksekutif, tetapi senyum seorang pria yang menemukan sesuatu yang bahkan dia tidak tahu sedang dia cari. Sofia berlari untuk berpakaian, memilih dengan cermat di antara pakaiannya yang akan sempurna untuk tamasya Natal. Sementara gadis itu bersiap-siap, Clara dan Hendra tetap di dekat jendela. Tangan mereka hampir bersentuhan di ambang jendela. Terima kasih, bisiknya pelan. Untuk apa? Tanyanya bingung. Seharusnya aku yang berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan karena telah mengizinkanku masuk, jawabnya sederhana. Tidak hanya ke apartemenmu, tetapi dia membuat isyarat yang seolah mencakup sesuatu yang lebih besar, tak terlukiskan, ke dalam hidupmu, ke dalam hidup kalian berdua. Clara kemudian mengerti bahwa entah bagaimana dia dan Sofia telah memberi Hendra hadiah yang sama berharganya dengan yang dia bawa. Perasaan memiliki sesuatu menjadi bagian dari momen yang tulus. Aku rasa Natal memang seperti itu, katanya dengan lembut. Oh, kadang-kadang hadiah yang benar-benar penting tidak datang terbungkus. Hendra tersenyum, matanya bertemu dengan matanya dengan intensitas yang membuat jantungnya berdebar. Perlahan, hampir malu-malu, tangannya menutupi tangannya di ambang jendela. Bolehkah aku membuat pengakuan? Tanyanya, suaranya sedikit lebih dari bisikan. Clara merasa tidak bisa mengalihkan pandangannya.
Han måste Edward kembali. Ketika Anda berkata, aku hanya ingin bersama putriku Natal ini, sesuatu di dalam diriku berubah. Seolah aku telah menunggu seumur hidup untuk mendengar kata-kata itu, untuk menemukan seseorang yang memahami apa yang sebenarnya penting. Ketulusan dalam suaranya menyentuh Clara secara mendalam. Aneh dan indah bagaimana hidup bisa berubah sepenuhnya dalam satu malam. Bagaimana orang asing bisa menjadi begitu penting dalam hitungan jam. Aku siap, seru Sofia kembali ke ruang tamu. Mengenakan gaun barunya di atas blus lengan panjang, boneka yang bisa bicara itu dipegang erat di satu lengan. Clara dan Hendra sedikit menjauh. Tetapi sesuatu telah berubah di antara mereka. Sebuah jembatan tak terlihat dibangun melalui pengakuan yang dibagikan dan momen-momen kerentanan. Anda terlihat cantik, putri, kata Hendra membungkuk berlebihan yang membuat Sofia tertawa. Mari kita bersiap juga, saran Clara. Masih merasakan kehangatan tangannya di tangannya. Saat mereka bersiap untuk pergi, bergerak di sekitar apartemen kecil itu dengan keakraban yang mengejutkan, Clara menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan masa depan dengan kekhawatiran, tetapi dengan harapan. Dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia akan menerima tawaran pekerjaan itu? Apakah hubungan dengan Hendra akan semakin dalam atau memudar seiring waktu? Tetapi entah bagaimana itu tidak lagi membuatnya takut. Yang penting adalah saat ini, putrinya yang bahagia, teman baru atau mungkin sesuatu yang lebih yang telah masuk ke dalam hidup mereka dengan cara yang paling tidak terduga dan perasaan nyaman, bahwa kadang-kadang keajaiban Natal benar-benar terjadi, bukan dengan sihir atau fantasi, tetapi melalui pertemuan tulus antara orang-orang yang entah bagaimana saling membutuhkan. Ketika mereka akhirnya keluar dari apartemen, matahari Natal bersinar penuh di atas Jakarta, seperti janji diam bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang. Dan saat dia menutup pintu di belakangnya, Clara menyadari bahwa dia telah menerima lebih dari sekadar bersama putrinya Natal itu. Dia telah menerima kesempatan untuk awal yang baru, hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang di dunia. Jika kisah ini menyentuh emosimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah baru yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan dan keindahan perasaan manusia. Bagikan kesanmu di kolom komentar. Kami senang membaca reaksimu dan mengetahui momen mana yang paling menyentuh hatimu. Dan jangan lewatkan konten kami berikutnya, di mana kami akan terus mengeksplorasi kejutan-kejutan indah yang takdir siapkan untuk kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.